Baik, langsung saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Pertama-tama saya panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kelimpahan dan karunia-Nya kita bisa berkumpul pada Zoom malam hari ini. Tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Miftah Farid selaku admin komunitas teknik listrik karena sudah menyempatkan waktunya untuk mengadakan training PLC pada malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yunus Maulana. Saya berasal dari Kota Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Dan saya sekarang masih melanjutkan studi di Kota Malang, tepatnya di kampus Politeknik. Mungkin bisa langsung saya bahas untuk materi PLC pada malam hari. Mungkin dari rekan-rekan sudah familiar lah dengan PLC Ompros. Nah, untuk PLC Ompros sendiri ini ada software tersendiri untuk pembuatan program dan ada software tersendiri untuk pembuatan HMI, juga ada software tersendiri untuk pembuatan SCADA. Nah, pertama ini ada Sysmex Studio. Ini untuk software membuat ladder diagram PLC NX1P2, NX102, NJ101 dan lain-lain. Selanjutnya itu ada CX Programmer. Nah, untuk CX Programmer itu untuk software membuat ladder diagram, misal PLC CP1H, CP1L, CP2E, dan lain-lain. Selain itu sendiri ada CX Designer. Untuk CX Designer itu software untuk membuat desain HMI dengan tipe NS. Jadi untuk Omron sendiri itu ada dua HMI, Pak. Ada yang tipe NS, ada yang juga yang tipe NP. Untuk tipe NS itu untuk desainnya dibuat oleh CX Designer. Terus ada NB Designer. Nah, untuk NB Designer sendiri untuk software pembuatan HMI dengan tipe NB. Contohnya ada NB7B, TW00B. Ini untuk tampilan awal software CX Programmer. Selanjutnya ini untuk tampilan awal software untuk pembuatan HMI dengan tipe NS yaitu CX Designer. Itu juga ini ada tampilan software Pak untuk NB Designer. Selanjutnya untuk PLC sendiri itu kan ada dua jenis ya Pak, ada PLC kompleks sama PLC modular. Nah, untuk PLC modular sendiri itu modulnya dapat dipasang atau dilepas sesuai kebutuhan. Jadi ini kan ada modul power supply sendiri, terus ada modul komunikasi sendiri, terus ada digital input, digital output. Nah, untuk PLC modular sendiri itu tiap tiap part-partnya ini bisa dipisah atau ditambahkan gitu Pak. Jadi untuk PLC modular ini bisa ditambahkan sesuai kebutuhan kita. Misal nih kita bisa menambahkan 3 rak untuk digital input atau 3 rak juga untuk digital output. Jadi ini bisa dilepas dan dipasang Pak. Selain itu perbedaannya dengan PLC compact. Nah untuk PLC compact sendiri itu untuk input output CPU dan power supply itu udah jadi satu kesatuan. Jadi satu kotak ini itu sudah ada
CPU, digital input, sama digital output. Sebenarnya untuk PLC Compact sendiri itu bisa ditambahkan, cuman dia ada batas maksimalnya. Batas maksimalnya itu bisa ditambahkan 7 expansion. Untuk expansion itu di atas ini, Pak. Terus untuk cara memanage, sebagai contoh ini kan ada PLC Omron dengan tipe CP1E dengan CPU E30 SDR. Nah, ini untuk sumbernya sendiri, untuk source-nya sendiri itu dia pakai 220 volt. Terus untuk input digitalnya itu dia pakai DC 24. Untuk output dia bisa pakai DC maupun AC. Jadi sebelum kita instalasi PLC itu lebih baiknya kita harus paham untuk PLC ini tuh bisa dimasukin AC apa DC. Terus ini kan ada juga untuk tampilan depan PLC tipe 1E. Nah, ini tuh ada, terus di atas ini kan ada tulisan AC 124 volt. Nah, untuk ini dia sebagai sumbernya. Jadi untuk sumbernya itu kan 220. Jadi untuk baut yang di atas ini kan ada kotak-kotak, ada kotak-kotakan. Dan tiap bautnya itu tepatnya sesuai sama gambar yang di atas ini. Jadi untuk sumbernya sendiri itu ini kan ada fasa sama netral. L1 untuk fasa dan L2-nya untuk netral. Dan untuk selanjutnya itu ada buat grounding. Terus di sini Pak ada digital input juga. Nah, ini tuh ada channel 0 dan channel 100. Cara bacanya seperti ini. Ini kan ada 0CH dan ini ada 1CH. Jadi bacanya channel 0 bit 00. Untuk bitnya itu di sini ada 00, 1, 02. Jadi channel 0 bit 00, terus yang sebelah sini itu ada channel 1 bit 00 atau channel 1 bit 01 dan seterusnya. Untuk yang di bawah sendiri ini kan ada plus minus, ini itu untuk power supply-nya PLC CP1E. Jadi tiap PLC itu ada yang mempunyai power supply sendiri, ada yang tidak, Pak. Jadi misal kalau kita dapat PLC yang tidak ada power supply-nya itu, mungkin kita bisa membelikan modul tambahan power supply sendiri kalau mau wiring. Nah, ini kan untuk digital output-nya. Di sini ada tulisan 1CH sama 11. Ini juga bacanya sama. Channel 100 bit 00, terus channel 100 bit 01, channel 100 bit 02, dan seterusnya. Untuk selanjutnya ini kan ada channel 101 bit 0, channel 101 bit 01, dan seterusnya. Nah, untuk common pada digital input ini itu untuk sumbernya itu dapatnya harus berbeda ya Pak. Misal kita di commonnya ini itu dikasih plus 24, jadi di digital inputnya ini yang mau kita gunakan nanti kita harus menggunakan negatifnya atau 0 voltnya. Jadi di channel 0 sama bit 0 sampai bit 10 sama channel 1 bit 4 nanti dikasih 0 voltnya. Misal komennya kita kasih tegangan plus 24. Terus untuk komennya yang digital output ini ada artinya sendiri. Misal di pertama ini kan ada garis tebal itu kan common. Nah, itu common kepunyaan channel 100 bit 00 Pak.
Terus selanjutnya itu ada komonnya kepunyaannya channel 100 bit 01. Nah, yang di sebelahnya juga itu ada common. Nah, itu commonnya kepunyaan channel 100 bit 02 sama channel 100 bit 03. Sama jadi untuk garisnya ini tuh garis tebal itu untuk tanda lah sebagai kepunyaan channel tersebut itu. Nah, sama juga di channel 101 ini tuh komennya ada garis tebal itu jadi channel 11 bit 00 sama channel 101 bit 03 itu kepunyaannya satu satu komen, punya satu komen. Jadi misal kita mau menambahkan expansion ya di PLC compact ini itu kita maksimalkan 7. Nanti ini untuk expansion ini kan dimasukkan ke modul yang tulisan EXP ini. Terus nanti kan jadinya seperti gini. Nah, itu untuk pelamatannya ini tuh ada sendiri, Pak. Misal di PLC pertama kali PLC-nya ini kan dia menggunakan digital input channel 0 dan digital input channel 1. Nah, untuk di expand sendiri itu nanti akan melanjutkan alamat berikutnya. Misal di PLC pertama kan tadi kan pakai channel 0 sama channel 1. Nah, di expansion selanjutnya dia akan melanjutkan channel 2 dan seterusnya. Terus kalau kita pasang lagi, dia akan melanjutkan alamat expansion yang kedua tadi. Sama juga dengan output digital outputnya. Jadi kalau kalau ingin instalasi atau membuat atau merancang sebuah mesin, kita harus menentukan dulu kita butuh input output banyak atau sedikit. Kalau sedikit mungkin bisa langsung beli yang compact. Terus kalau butuh input outputnya yang bisa ditambah atau butuh banyak bisa langsung ke beli yang modular. Untuk harga itu dibilang lebih mahal yang modular daripada yang compact. Iya. Selanjutnya, Bukan lagi pada Maaf Mas Dimas, mic-nya ke-mute Mas. nah untuk di PLC Omron kan ada instruksi KIP. Untuk KIP sendiri itu adalah spesial instruksi yang terdapat di C programmer yang berfungsi sebagai kunci. KIP sama dengan rangkaian pengunci, bedanya KIP lebih sederhana. Cara mengunci menggunakan KIP ada sebagai berikut. Nah, untuk halaman kerjanya di awal ini kan ada channel 0 bit 00 dengan tulisan komennya start. Terus kita menulis instruksi, kita tulis keep spasi itu spasi alamat digital output yang mau kita tulis. Sebagai contoh kan tadi ingin menggunakan output PLC yang channel 100 bit 00. Jadi di sini itu kita tulisnya channel keep spasi 100.00. Nah, kalau kita ingin mengaktifkan output yang 100.01, sama juga kita tinggal tulis skip spasi yang terakhir terakhir itu ditulis 100 bit 01. Itu. Yang kedua di sini ada instruksi timer. Untuk timer ini berfungsi untuk mengatur
penyaluran output pada PLC sesuai kebutuhan. Jadi untuk penulisannya itu interupsi, terus ditulis tim, spasi, ini untuk address timer, selanjutnya dispasi agar waktu misal waktu timer. Nah, untuk di timer sendiri ini kan dia itu untuk pengalinya itu 0,1 detik. Jadi, misal kita di sini nulisnya pagar 300, maka timer itu akan mengaktifkan output setelah menghitung 30 detik gitu. Nah, kalau di sini kita menulisnya 30, maka timer itu akan aktif pada pada jika sudah menghitung 3 detik. Mungkin ini nanti ada juga studi kasus, jadi kita setelah belajar di programnya mungkin kita mencoba untuk mengerjakan ini studi kasus untuk mesin konveyor. Nah, dari rekan-rekan dari slide tadi apa ada yang ditanyakan atau dibingungkan? Nanti dicoba di softwarenya aja, Mas. Ya, nanti Ini ini mungkin ada yang tanya dulu, silahkan. Tapi nanti langsung di softwarenya aja supaya teman-teman nanti pada buka laptop gitu langsung diuji coba. Nanti mau uji coba yang Copilot tadi, Mas ya? iya, cuman nanti kita mantapkan dulu Pak di induksi. Kalau sudah mungkin kita coba studi kasusnya tadi. Oke, silakan yang lain. Teman-teman, belum ada yang tanya yang slide tadi gitu. Saya mau nanya, Mas Dimas. Perkenalkan nama saya Habis Syakir Kadian. Saya mau nanya soal HMI-nya ya. Kalau Ya, di Schneider kan kalau nggak salah ada ini ya, ada kayak SCADA ya. Nah, kalau di aplikasi yang bakal kita pakai sekarang ada pakai aplikasi tambahan apa enggak gitu? Mungkin itu aja. Terima kasih. untuk Omron ya Pak. Untuk Omron kan dia kalau kita udah install CX1 itu kan dia udah include softwarenya yang ini yang CX Designer. Kalau yang NB Designer itu kita install sendiri Pak. Oh ya ya, baik baik. Terima kasih Mas. Yang lain jika ada yang dibingungkan langsung ditanyakan aja. Silakan yang lain. Siapa tahu ada yang mau nanya lagi sebelum ke softwarenya. Hai Mas, mau maaf, eh, bicara Mas. Silakan. Ya, ya, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Wahyudi. Saya sebenarnya member baru di grup ini. Cuma sebenarnya saya tidak awam sekali tentang ini alat. Sebenarnya ini software atau bagaimana hardware? Apakah apa kegunaannya untuk apa sebenarnya di dalam teknik listrik begitu paling dasar? Karena tidak betul tidak pernah aku tahu ini. Ya, itu saja Mas. Makasih. Oke, Mas Dimas jelasin aja yang dasar saja apa-apa. PLC ini buat apa gitu. Tadi software tadi buat apa gitu. Gitu aja gak apa-apa.
untuk PLC sendiri kan biasanya itu digunakan di industri Pak. Jadi ini itu untuk memudah, untuk agar kita lebih mudah aja. Nah, untuk software tadi kan, misal di sini ada CX Programmer. Nah, untuk CX Programmer itu untuk software pembuatan ladder pada PLC CP1H atau CP1L gitu. Jadi per PLC yang mau kita gunakan itu kan ada softwarenya tersendiri. Nah, itu kita program menggunakan software tersebut. Kayak CX Programmer kan untuk tipe chip 1H, chip 1L, dan lain-lain. Terus ada juga Spec Studio untuk PLC NX1P2, NX1P2 gitu. Jadi untuk PLC sendiri ini itu kan untuk mengontrol mesin ya Pak, mesin di suatu industri gitu. Jadi semua ladder itu kan dibuatnya di PLC. Nah, kalau auto out nanti itu akan mengontrol misal motor 1, motor 2, motor 3 itu sesuai sama ladder yang kita buat di PLC. Terima kasih Mas. Oke. Sudah agak sedikit paham, Mas Wahyudi. Kayaknya orang Ya, timur, Mas. Mas Wahyudi ini. Dari mana ini? Iya, dari Sulawesi Mas. Sulawesi, mantap. Iya. Sehat-sehat, Mas. Sana sehat ya. Oh, iya, alhamdulillah baik. Jadi ini sebenarnya PLC untuk mengontrol apa motor-motor saat kayak ini gambarnya kan, motor 1, motor 2, motor 3. Semuanya diprogram di PLC ini. Begitu ya, Mas? Benar Mas. Oh iya, makasih banyak Mas. Lanjut. Rekan-rekan yang lain apa ada yang dibingungkan langsung dibingungkan aja sebelum kita sebelum kita ke program ini. Silakan, ada lagi yang bertanya? Izin minta link untuk download programnya, Mas. Link software gitu? Ya, betul. Udah gabung Bisa kah? belum, Mas? Saya baru gabung hari ini, Pak. Oh iya, Baru kemarin teknik listrik. di Telegram ada di e-book 3. Oh, kopi, 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 kopi. Belum Nanti, sempat baca di situ. nanti ke atas saja, nanti ada linknya. Oh, kopi, 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 Mas Asep. Makasih, Mas Asep. Apa? Sayang. Mas izin bertanya, Mas. Tes, 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 Silakan. Mas tes. Dimas di mana? Halo Pak, halo. Oh iya, barusan ngilang. Silakan, Pak Ismail. Tanya. Mas, kalau untuk motor 3 pasang, itu PLC-nya buat inputannya berarti beda ya, beda tipe ya. Gimana bisa diulang? Kan tadi contohnya itu untuk motor 1 pasang ya. Ya, Nah, kalau untuk motor 3 pasang, sebenarnya gini, untuk PLC kan kita bisa mengontrol motor 1 fasa maupun 3 fasa. Cuman kan kalau motor 1 fasa kan mendingan kita buat untuk wiring seperti biasa Pak. ya. Kalau kalau untuk motor 3 fasa atau mesin-mesin yang butuh outputan banyak, kita baru bisa pakai PLC. Soalnya kan untuk harga PLC ini kan juga lumayan lah. Jadi kalau untuk kontrol motor 1 fasa kan mendingan kita pakai wiring biasa gitu. Sesuai kebutuhan lah.
Jadi untuk PLC itu bisa digunakan untuk motor satu fasa maupun tiga fasa gitu. Ada modul tambahan nggak Mas kalau untuk motor 3 fasa? Mungkin hanya kontaktor, Pak. Nanti kan kita untuk output PLC-nya itu kita aktifkan ke kontaktor. Nah, kontaktor tiga fasa tersebut itu buat kontrol motor tiga fasa gitu. Berarti kontaktornya yang inputannya yang 220 ya? Benar, Atau gimana Mas? 220. Hmm. Oke, oke, terima kasih Mas. Sama-sama. Ingin menambahkan Mas Ismail, Pak Ismail. Jadi Iya, kalau kita menggunakan motor tiga fasa itu, nanti dari output PLC iya. biasanya kita menggunakan relay gitu. Output PLC mana relay yang 24 volt DC biasanya kayak gitu. Nah, dari 24 volt DC itu nanti dialirkan ke kontaktor yang 220 untuk koilnya. Nanti untuk daya bebannya menggunakan kontaktor yang 220. Jadi dari PLC masuk relay, masuk lagi ke kontaktor kayak gitu. Kontaktor ya. Mm. Oh, Ya, Cuman ya iya, iya, makasih. wiringnya agak sedikit lumayan gitu. Maka dari itu Iyalah, barang seringnya mau ya, maka dari itu yang apa ya kayak Mas Dimas tadi, yang satu fasa banyaknya kayak gitu. Tapi kalau sekarang mah sudah banyak menggunakan HMI sama PLC itu ya sudah motor tiga fasa semua supaya wiringnya juga agak sedikit gitu. Cuman kalau misalkan pengen nyoba-nyoba ya lumayan gitu perwiringannya seperti itu. benar, Pak. Jadi kan bisa kan untuk outputnya sendiri itu tadi kan bisa DC maupun AC. Cuman lebih baiknya kita ada tambahan relay. Jadi misal kalau ada short circuit di kontaktor itu tidak langsung kena ke PLC-nya. Jadi untuk perantaranya itu tadi dari output PLC ke relay terlebih dahulu ke relay 24 nya ke kontaktor yang motor itu tadi. Oke, oke Mas, terima kasih banyak Mas. Tanya-tanya. Boleh, Pak, silahkan. Ini kalau inputannya PLC dari load cell itu biasanya ada modulnya lagi nggak untuk mengatur berapa kilonya. Terus sama kan ada kolbin pasir. Nah, kolbin pasir kan ditimbang sama mah timbangan 10 kilo buka sendiri lah. Ketika nol tutup sendiri itu kan inputannya pakai load cell ke PLC lah itu untuk nyetel load cellnya itu di PLC langsung apa gimana sih Mas? Apa ada modulnya lagi? Untuk kan PLC tadi kan untuk digital inputnya kan DC ya, Pak. Mungkin kalau kita kontrolnya dari load cell, mungkin kita butuh Iya. perantara relay yang 220 tadi. Nah, jadi Iya. outputnya load cell ke relay 220 ke coil relay 220 tadi. Nah, untuk yang kontak kontak di relay itu kita isi 24 ke masukan PLC alamat Ya itu kan ini. kalau bearingnya maksudnya untuk mengatur itulah mengatur load cell-nya kan ada pengaturannya itu berapa kilo harus gimana gitu biasanya gitu. Yang berapa kilonya apa tuh, Pak? Nah, ini Mas kan saya kan jadi itu di pabrik molen, pabrik cor-coran beton itu kan ada sistem kolbin itu kan nggak tutupnya pakai air shock kan menggunakan. Nah itu kan sensornya itu jadi ditimbang sama berapa kilo udah berapa buka itunya kolbin apa pintunya terus kalau udah nol lagi nutup lagi. Oh, jadi ada jarak gitu. Sensor jarak. Iya, iya, Nah, bukan nanti jarak tapi sensor timbangan gitu, Mas. sensor timbangan berat Iya, gitu ya. load cell. Load cell.
Nah, misalnya kalau ada sensor yang kayak gitu, nanti masuknya kan ke PLC tuh. Nah, nanti Ya, itu memberikan input nih, satu atau nol. Nah, kayak gitu. mm, Jadi dari si jarak berat itu nanti mengirim input ke PLC, nanti si PLC ya. memprogram tergantung settingan kita. Iya. Setelah diprogram di PLC, Oh, berarti nanti settingannya berarti di PLC langsung ya? nanti outputnya ke sisi motornya kayak gitu. Jadi intinya Iya. semuanya berada di PLC. Mau kita Jadi setting. dia outputnya solenoid Pak, outputnya. Kalau Outputnya dari itu kan kalau solenoid. outputnya solenoid bisa, bisa saja. Iya itu. Hubungannya dengan Ya. apa gitu kayak gitu. Jadi kan inputnya Outputnya dari sensor timbangan itu, lantar outputnya itu solenoid. Jadi kamu udah nimbang 10 kilo, jadi otomatis nutup itunya solenoidnya lah. Kalau udah di nol lagi, ntar buka lagi gitu. bisa Nah bisa itu kayak gitu. ngatur eh, ya, pengaturan dari load cell-nya tuh dari PLC-nya langsung apa ada alatnya lagi gitu. Untuk pengaturannya itu dari load cell-nya sendiri, Pak. Jadi kalau load Nah, cell-nya itu udah mendeteksi berat berapa, nah, ya, itu kan langsung mengirim inputan ke PLC dan PLC langsung mengeksekusi ke solenoid. Jadi iya. untuk settingannya itu kan di load cell-nya. Gitu. Oh iya. Mm. Berarti settingannya tuh di load cell lah. LC cuman terima sinyal itu doang ya berarti ya. Sinyalnya dari itu doang. Benar gitu, Pak. Ya, oke, terima kasih. Oke, supaya mempercepat waktu, langsung saja ke softwarenya, Mas Dimas, dibuka saja share screen. Ini buat awal atau langsung udah jadi di situ, Mas? Kita buat awal aja dulu, Pak. Oke, silahkan. Nah, rekan-rekan udah membuka softwarenya. Kalau sudah, kita langsung lanjut. Nah, ini ada, lihat kursor saya, itu kan di sebelah kiri itu kan ada lembaran kosong. Nah, itu untuk membuat program baru. Jadi kita klik. Nah, ini kan pasti muncul halaman seperti ini. Nah, untuk device namanya ini tuh bisa dikasih terserah kita, misal mesin misal mesin mesin pengepres. Terus untuk device type-nya ini, nah kita menggunakan PLC tipe apa? Kan di PPT tadi itu kan kita menggunakan tipe 1E. Jadi kita langsung setting ke tipe 1E untuk settingannya sendiri. Terus untuk CPU-nya kan tadi E30. Jadi kita juga setting ke E30. Terus di OK gitu. Nah, untuk pengiriman datanya ke PLC tetap pakai USB. Nah, untuk ini tuh kan ada CPU-nya kan ada banyak. Nah, per CPU sendiri ini tuh ada ada beda-bedanya. Misal E30 itu tadi kan dia hanya bisa dia hanya bisa untuk komunikasi kan ada USB aja. Nah, terus kalau kita settingnya CPU-nya kita misal N30, dia itu komunikasinya itu ada banyak. Nah, untuk komunikasi pengiriman bisa pakai USB, pakai sistem Wi-Fi atau Ethernet. Nah, kita kembalikan lagi ke E30. Terus langsung kita oke. Nah, ini kan tidak bisa. Ini tuh kalau kita mau menulis, di sini wajib dikasih garis bawah.
kalau nggak dikasih garis bawah gitu dia nggak bisa, tinggal di oke. Nah ini untuk halaman awalnya CX Programmer. Ini tadi kan untuk membuat file baru, ini sebelahnya itu ada untuk membuka file yang sudah kita simpan. Nah, yang sebelahnya itu ada save, itu untuk meng-save program. Terus di sini ada untuk zoom out program, dan ini udah untuk ada zoom in. Terus untuk ini itu kan ada smart input. Biasanya kalau baru download CX Programmer itu settingan defaultnya itu di smart input. Nah, ini untuk ladder pembuatan NO, ini untuk pembuatan ANC, terus ini untuk garisnya, garis garis, terus ini untuk outputnya. Sebelahnya itu ada oil yang NC, terus yang di sebelahnya ada instruksi. Terus di sini kan ada simbol. Untuk simbol ini tuh ada spesial input di ompernya sendiri. Nah itu di setting ini untuk menyeting, misal kita mau menyeting digital atau output analog. PLC pun juga ada memorinya. Di sini kan ada memori banyak. Ini ada memori CIO, memori input outputnya, ada memori A, ada timer, terus counternya juga, data memori untuk HMI, ada memori holding, sama memori B, memori bantu. Nah, ini tiap PLC sendiri itu Pak ada kapasitas memorinya. Misal di timer ini itu dia sampai, misal di CP1E ini itu cuma sampai 250, 255. Jadi sampai 256 itu dia nggak bisa. Nah, untuk ini tuh untuk new program, ini kan ada section. Nah, ini untuk halaman kerja kita. Misal kalau kita ingin menambahkan section baru, tinggal klik di sini, klik di new program, terus klik kanan, insert section, enter. Mungkin untuk instruksi keep bisa langsung dipraktekkan ya Pak. Jadi kita pertama-tama kan untuk instruksi keep itu kita ambil input NO-nya itu, input NO-nya. Kita klik di sini, kita klik, terus kita kasih alamat. Misal kita mau menggunakan digital input channel channel 0.00, kita klik 0.00, kita enter, terus ini kita tulis alat untuk komennya sendiri itu misal start 1. Untuk keep itu kita menggunakan instruksi. Jadi kita mengklik yang ikon instruksi ini, terus kita klik di sini, kita tulis. Tadi kan tulisannya untuk instruksinya kan keep. Ini. Nah, spasi tersebut setelah dispasi, ini kan untuk alamat output yang kita gunakan. Dan misal tadi kita menggunakan output channel 100 bit 00. Jadi kita tulisnya 100 channel 100 00 gini. Untuk kopinya sendiri kita tulis misal lampu 1. Nah, untuk
inputan keep kan udah start. Nah, untuk inputan kedua ini kita buat NO, alamatnya kita pakai channel 0 bit 01. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Kalau ingin mensimulasikan, tinggal ini Pak, di kursor yang work on simulator atau pakai shortcut Ctrl Shift V. Untuk mengaktifkan itu tinggal klik kanan, kita 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 set ini. Nah, on untuk menyalakan. Ini kan kalau kita aktifkan kan ini output 1.0 kan aktif. Kita matikan dulu. Nah, ini kurang lebih seperti kayak safe holding gitu, Pak. Safe holding tool gitu. Jadi pas kita tekan start, output 100.00 ini dia aktif. Terus kita tekan stop, 100.00 ini dia mati. Nah, dia mati. Mungkin untuk cara cepatnya pengaktifannya, untuk aktif tinggal pakai shortcut Ctrl C, dan untuk mematikannya bisa pakai shortcut Ctrl K plus K. Jadi untuk mengaktifkan Ctrl plus C dia aktif, untuk mematikan Ctrl plus K. Sama juga untuk stop, Ctrl plus C, untuk mematikan Ctrl plus K. Untuk keep ini dari rekan-rekan apa ada yang ditanyakan? 30.000 konen klub. Halo Pak, apa ada yang ditanyakan terkait fungsi keep ini? Mas Dimas, mohon diulangi lagi, barusan ada yang kurang jelas. Cara on off-nya aja, Mas. Coba Cara on dijelaskan off lagi. Bagaimana kita ngasih nilai 1, bagaimana kita kasih nilai 0. Nanti outputnya seperti apa, cara kerjanya seperti apa, dijelaskan lagi aja, Mas. Mungkin masih error. Si Mas Helmi masih liar, Mas. Untuk pengaktifannya kan kita klik mouse atau di keypadnya laptop, kita klik kanan. Terus ini kan ada tulisan set. Nah, untuk mengaktifkan itu tinggal di on ini. Nah, pas kita aktifkan itu penanda outputnya aktif itu di ini Pak, di key 1.0 dia berwarna hijau gitu. Kalau untuk mematikan tinggal sama kayak tadi, kita pakai save off, atau enggak kita bisa pakai shortcut kontrol kontrol plus C untuk aktif, kontrol plus K untuk mati gitu. Nah, untuk kondisi satu itu pas kondisi stopnya itu dia hijau. Nah, sebagai tanda ini kan statusnya aktif, dia bernilai 1 atau aktif. Nah, pas stopnya kita tekan itu 1.0-nya itu dia mati. Dia sama seperti rangkaian dol gitu Pak. Jadi stop ini itu ibarat
pas button start, terus untuk stopnya sendiri itu ibarat pas button MC-nya. Nah, untuk keep 100.00 ini itu ibarat kontaktornya gitu. Oke, cukup. Lanjut aja lagi, Mas Dimas. Nah, ini untuk instruksi keep apa ada yang dibingungkan terkait penulisannya atau bagaimana? Gimana Pak Solihin? Itu apakah harus holding atau hold atau cukup ditekan lalu di lepas dia akan mati gitu. Maaf, untuk suara Simbol start itu kan seperti di hold ya. Di hold itu kalau yang kita nggak minta di hold tuh kita nggak. Karena Mas Kopi ya Tanya Mas. yang jelas, Pak Solihin. Kalau Pak itu kan instruksinya kan start ya, kan dia kan apa mewakili push button on. Kalau dipencet dia apakah otomatis hold atau pas pas push buttonnya dilepas dia mati gitu. Oh, baik-baik. Jadi ini start 1 itu sebagai indikasi pas button. Indikator apa pas button? Misal di wiringnya pas buttonnya kita klik itu dia bakal aktif Pak di laddernya seperti tadi. Jadi misal di pas buttonnya kita tekan, kita pancar terus itu dia di 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 ladder itu dia bakal aktif seperti ini hijau. Nah kalau kita lepas dia bakal balik ke seperti ini gitu. Sama juga untuk stop, misal kita tekan dia bakal di pas button kita tekan di program dia bakal gini terus. Nah kita lepas dia bakal kembali. Sebenarnya untuk instruksi holding ini kan ada banyak ya Pak. Kita bisa menggunakan keep, ada bisa juga menggunakan holding tool seperti biasa, terus ada pakai set reset. Programnya kurang lebih seperti ini. Bentar, saya. Nah, kalau kita misal pakai NO atau NC, kita bisa pakai shortcut ini Pak. NO untuk C, untuk C, terus NC-nya untuk garis miring. Nah, ini untuk keep, ini untuk door biasa. Terus nah, untuk set reset itu dia pakai instruksi, Pak. Jadi instruksinya itu dia set, terus spasi. Nah,
Selanjutnya itu alamat yang mau kita gunakan. Misal di sini kita pakai 0102, pakai lampu 3. Untuk resetnya sendiri itu dia ada sendiri channel 0.5, pakai start 3. Nah, untuk kita untuk mematikan kita tulis reset spasi alamat yang mau kita reset 192. Nah, untuk program ini itu kurang lebih sama Pak, Keep, Doll, sama Set Reset. Tinggal dari rekan-rekan mau menggunakan yang mana. Kalau saya sendiri itu biasanya menggunakan yang Doll. Jadi misal kita aktifkan set on, set off. Nah, dia itu 101 itu aktif sebagai lampu 2. Dia bakal mengunci ini. Ini juga sama, kita tekan pas buttonnya, itu dia akan mengaktifkan output 100 channel 100 pixel 0. Sama juga set reset itu kerjanya sama seperti keep sama doll. Kita aktifkan channel 102 itu diaktif. Nah, sama ini untuk stopnya. Kalau yang doll ini untuk stopnya ini. Kalau yang set reset, dia stopnya di bawah. Dia harus tambahan instruksi lagi Pak untuk mematikan. Kurang lebih seperti ini. Jadi untuk rekan-rekan bisa menggunakan yang keep, yang instruksi pertama tadi, bisa menggunakan doll, bisa pakai set reset gitu. Nah, untuk instruksi 2 ini tadi sebenarnya sama, Pak. Sama kayak keep, cuman dia beda di letternya aja gitu. Nah, ini barangkali ada yang dibingungkan terkait instruksi holding pertama. Kalau bingung bisa langsung ditanyakan, Pak. Silahkan bagi yang ingin bertanya. Mungkin ada yang sudah mempraktikkan di laptopnya masing-masing. Silahkan dijelaskan, bisa mau share screen juga bisa, silahkan. Kalau nggak ada bisa dilanjut lagi, Mas Dimas. Misal kalau nggak ada, kita langsung lanjut aja ke instruksi yang kedua tadi, yang timer. Mungkin bisa pindah segmen ke segmen kedua sini. Ini untuk kita di segmen kedua halaman kosong. Kan di sini tadi kan kita udah menggunakan channel 0.5 untuk input dan channel 100 bit 02 untuk output. Nah, untuk digital output ini tidak boleh digunakan 2 kali ya Pak. Kalau kita gunakan 2 kali, biasanya itu ada indikasi error di software ini. Sebagai contoh, ini saya gunakan lagi ini 100 channel 100 bit 02. Dia itu bakal ada indikasi error. Nah, duplikat output. Jadi untuk di PLC itu untuk outputnya tidak, untuk satu channel tidak bisa digunakan 2 kali gitu. Dia bakal ada indikasi error. Nah, untuk instruksi kedua ini kan timer.
kita buat NO terlebih dahulu. 0.06 channel 0 bit 06. Oke, start satu lagi. Nah, untuk timer itu kita pakai ini Pak, yang instruksi yang sebelahnya output ini kita klik dulu new instruction, terus kita ketik nih. Untuk timer kan penulisannya dia pin terus spasi. Nah, untuk spasi ini kan tadi yang diketik kan untuk alamat. Misal kita menggunakan timer alamat 0, kita ketiknya 0, 0 gini terus spasi. Nah, ini untuk waktu yang mau kita gunakan. Jadi misal kita mau mengaktifkan timer ini selama 3 detik, mau kita tulisnya pagar 30. Nah, ini. Terus kita untuk indikasi outputnya timer kita bisa klik NO di sini. Untuk alamatnya kita bersama kita tulis T0, timer ke 0. Nah, ini baru kita kasih output. Dan channel 103. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi nanti pas kita aktifkan start satu ini, dia timer akan menghitung 3 detik. Setelah 3 detik tercapai, dia mengaktifkan lampu satu. Nah, ini saya kasih di sini. Nah, kita simulasikan lagi Pak. Nah, untuk pertama kali kan lampu dua yang aktif karena dia itu untuk supply-nya dia dapat tensinya kontak port timer. Nah, pas kita tekan timer ini itu menghitung sesuai hitungan 3 detik. Baru dia mengaktifkan lampu satu. Kalau kita lepas lagi, dia bakal kembali pada posisi awal, yaitu lampu dua yang aktif. Dia menghitung ketika ada sumber. Nah, kalau kita lepas, dia bakal reset lagi. Jadi selalu harus aktif. Kalau pakai timer harus selalu aktif untuk sumbernya. Nah, lampu satu aktif dia, settingan 3 detik. Kalau kita mau tulis 5 detik ya tinggal kita ganti ini pagar 50. Pagar 50. Kan hitungannya tadi kan untuk timer kan pengalinya 0,01. Nah, pas kita start, dia menghitung 5 detik, lampu baru aktif. Untuk instruksi timer ini apa ada yang dibingungkan? Bisa, kalau bingung bisa langsung ditanyakan aja, Pak.
Lanjut Mas Dimas, lanjut saja. Halo, Pak. Boleh tanya, Pak? Tanya aja, Mas. Eh, saya Dani, Pak. Untuk boleh tanya yang DOL dan set riset itu, Pak. Hmm. Boleh kembali ke atas nggak, Pak? Nah, itu kan untuk DOL kan eh, ada NC pakai push button stop itu ya, Pak, ya. Benar. Sama NO-nya push button start. Tapi kan kalau di set dan reset itu kan start semua ya, Pak. Iya, Ketika di set, dia harus eh, di tombol untuk yang start juga kan ya itu di lapangannya tuh. Nah, untuk aplikasi di lapangan tuh di panel kan harus ada tombol start sama stop itu yang warna hijau dan merah gitu ya untuk memudahkan di lapangan. benar Pak. Nah, untuk set dan reset ini bisa nggak kita pakai tombol yang stop gitu Pak untuk reset? Kalau kita pakai seat reset itu Pak bisa menggunakan tombol yang stop. Cuman dia itu di wiring itu stopnya yang NO. Kalau kita, kalau di wiringnya kita pakai stop yang NC, itu dia bakal reset terus. Dia langsung mutus gitu. Nah, kalau di lapangan kan kita misal pakai pas button startnya itu NC, pakai pas button startnya itu NO, startnya itu NO, untuk stopnya itu NC, di ladder kita kita ubah nih. Untuk stopnya itu kita pakai NO itu. Jadi pas pas stop itu udah terjadi tegangan, ini bakal laddernya bakal nyambung gitu Pak. Berarti set Kalau dan reset ini emang harus tombol NO ya Pak, dua-duanya ya Pak. benar-benar pakai NO. Ladder di laddernya itu sama tombolnya harus NO dua-duanya gitu ya. Iya Pak, betul. Jadi sesuai lapangan aja. Kalau di lapangan itu pakai pas buttonnya untuk stop NO, untuk stopnya NC, mungkin di ladder kita bisa ubah untuk stopnya itu jadi NO Pak. Oh, oke. Kita bisa pakai gate, roll atau set reset. Baik Pak, makasih Pak. Itu aja Pak. Untuk yang lain apa ada yang ditanyakan terkait instruksi timer ini? Lanjutin dulu aja Mas Dimas sampai beres gitu. Nanti setelah beres si conveyornya, nanti satu-satu dijalanin sampai jalan semua gitu. Setelah jalan semua, dikasih pertanyaan lagi nanti. Supaya mempersingkat waktu gitu. Mungkin kita bisa langsung ke studi kasusnya Pak. Untuk PP tadi apa sudah di itu ya?
sudah di screenshot untuk alamatnya. Mungkin bisa tak jelasin lagi. Nah, ini Pak bisa di screenshot ya Pak untuk studi kasusnya, nanti langsung kita coba kerjakan di program tersebut. Coba Mas Nah, ini ini dijelasin saja. dijelasin dulu. Ah, Nah, ah. Jadi ini cara kan kerjanya gimana gitu. untuk studi. Nah, ini untuk cara kerjanya kan, ini kan ada gambaran awal. Ini dari gudang A, terus mengirim plat koper plat ke gudang B. Nah, untuk konverinya ini kan ada konveyor satu. Di sini konveyor satu, konveyor dua, sama konveyor tiga. Nah, untuk konveyor sendiri itu ada pengaktifan. Misal konveyor satu ini diaktifkan oleh motor satu, untuk konveyor dua diaktifkan oleh motor dua. Terus konveyor tiga diaktifkan sama motor tiga. Nah, ini tuh ada sensornya juga, Pak. Sensor jarak, sensor satu, dua, tiga. Nah, untuk pengaktifan konveyor ini itu dari sensornya jika sudah mendeteksi barang koper plat gitu. Nah, ini ada konveyor. Sistemnya seperti ini. Konveyor bel Konveyor bel ban berjalan digunakan untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain, misal di bandara dan di pabrik-pabrik. Dalam aplikasi ini, PLC digunakan men-start dan stop motor penggerak bel konveyor yang digunakan untuk memindahkan plat tembaga koper plat dari gudang A ke gudang B. Konveyor ini memiliki 3 buah motor listrik dan 3 buah sensor pendeteksi plat. Jadi dia memiliki 3 motor dan juga memiliki 3 sensor untuk pendeteksi koper plat ini. Nah, untuk prinsip kerjanya sebagai berikut, Pak. Untuk satu, motor 3 selalu berputar memindahkan benda plat tembaga dari ruang penyimpanan ke konveyor 2. Jadi, ini motor 3 ini harus selalu berjalan untuk memindahkan koper plat ke konveyor 2. Nah, untuk menyalakan motor 3, kita menekan tombol start, dan untuk mematikan menekan tombol stop. Terus kedua, jika sensor 3 mendeteksi adanya benda, maka motor 2 diaktifkan untuk menggerakkan konveyor 2. Jadi gini Pak, untuk pengaktifan konveyor kedua ini, dia kan diaktifkan sama motor 2. Nah, ketika sensor 3 ini udah mendeteksi plat yang lewat dari motor 3 ini, misalnya udah kedeteksi ini, itu sensor 3 mengirimkan sinyal ke PLC dan mengaktifkan motor 2, sehingga ini nanti untuk konveyornya dia juga jalan gitu. Nah, jika sensor 2 mendeteksi adanya plat, maka konveyor 1 diaktifkan, 5 detik kemudian konveyor 2 dimatikan. Jadi, kalau barangnya udah sampai di sini, barangnya sudah sampai di sini dan sensor 2 ini mendeteksi barang, yaitu koper plat, dia akan mengaktifkan ini Pak, mengaktifkan motor 1, dan sehingga konveyor 1 ini dia ikut bekerja juga. Barang terdeteksi sensor 2 mengaktifkan motor 1. Nah, 5 detik kemudian konveyor 2 dimatikan. Jadi setelah ini mengaktifkan motor 1, kan barangnya kan platnya kan udah sampai sini nih. 5 detik terus dia itu mematikan motor 2. Mematikan motor 2 sehingga ini konveyor akan mati, Pak. Nah, selanjutnya keempat, jika sensor 1 mendeteksi adanya benda, maka konveyor 1 dimatikan. Nah, kalau sensor 1 ini mendeteksi benda yang lewat, koper plat, udah kedeteksi sensor, baru motor 1 dia mati. Platnya kan sudah sampai di gudang B gitu. Untuk memulai ulang seperti tadi Pak, misal ada plat lagi dari
dari motor 3 ini yang terdeteksi sensor 3, dia akan mengaktifkan ini conveyor 2, motor 2. Terus kalau kedeteksi ini dia akan mengaktifkan motor 1, conveyor 1, 5 detik kemudian conveyor 2 akan mati. Nah, kalau sensor 1 udah mendeteksi barang yang sudah masuk ke gudang B, itu motor 1 akan mati. Nah, caranya seperti itu. Nanti mungkin ngelup terus gitu. Kalau kalau stopnya kita matikan, baru conveyor yang ketiga ini dia mati. Tuh. Ini mau untuk spesifikasi sistem bisa di screenshot ya Pak, nanti langsung kita praktekkan di program ini untuk spesifikasi sistem. Terus ini untuk tabel pengalamatan input dan output. Startnya dia pakai 00, stop pakai 01, ini sensornya, outputnya dia pakai ini. Oke, langsung saya lanjut ke program ini. Jadi kita ngeklik dulu Pak, di sini kan untuk start kan dia pakai alamat channel 0 ke 00. Kita tulis start. Eh, start dulu. Kita mulai, kita klik NO-nya dulu, kita tulis di sini alamatnya channel 0 bit 00, bit 00. Kita tulis start 1. Oke, untuk copy start aja. Nah, terus untuk outputnya kan motor 3, dia pakai alamat 102 terus 02. Nah, ini kita tulis motor 3. Terus kita kasih pengunci biar untuk pas kali tekan dia aktif terus 02. Oke, motor 2 dari sini. Terus di sini untuk stopnya pakai alamat 1. Ini titik 01. Stop. Cuma ini sebagai motor 3. Terus sensor 3 kan dia menggunakan alamat channel 0.04 sebagai sensor 3. Kalau dia udah mendeteksi, maka mengaktifkan motor 2. Nah, kita buat output motor 2 alamatnya 101. Kita ganti komennya motor 2.
Ini motor 2. Sensor 2 alamat 3. Sensor 2. Nah, itu kan motor 1. Motor 1 alamatnya 110. Terus jangan lupa dikasih pengunci juga. Nah, pas motor 1 ini bekerja kan dia 5 detik kemudian Pak akan mematikan motor 2. Nah, di sini tuh kita pakai instruksi timer tadi. Kita klik instruksi, kita klik timer, alamat spasi alamat, terus pagar waktu yang kita gunakan. Misal di sini saya buat 50 detik, 5 detik. Katanya. Nah, ini dia mematikan ini Pak. Nah, kita kasih end-nya di sini, timer alamat 0. Nih. Terus untuk sensor terakhir kan ada sensor 1. Sensor 1 itu jika sudah mendeteksi maka dia akan mematikan motor 1. Sensor satunya itu alamatnya 02. Nah, kita di sini buat L002 sensor 1. Jadi kurang lebih programnya seperti ini nanti Pak. Nah, kita simulasikan. Pada saat tombol start kita tekankan, maka motor 3 kan akan aktif. Sehingga konveyor ketiga tadi kan dia aktif nih. Dia membawa barang itu koper plat tadi. Nah, koper plat udah melewati dan kedeteksi sensor 3, maka ini kan aktif Pak. Sensor 3 kan mendeteksi ada barang. Nah, pas mendeteksi gini kan dia mengaktifkan motor 2. Ditandai ini 191 ini aktif. Ketika sudah dia tuh sensor 3 tidak mendeteksi barang dan kan dia bakal kembali ke posisi 0 seperti ini. Motor 2 aktif sehingga konveyor 2 aktif juga dan platnya juga kan akan terus berjalan. Nah, nanti kedeteksi sama sensor 2. Sensor 2 kedeteksi, dia akan mengaktifkan status 00, yaitu motor 1 untuk konveyor 1. Nah, bebarengan 100 ini aktif, dia mengaktifkan timer dan memutus motor 2 ini, Pak. Jadi pas sensor ini kedeteksi, mendeteksi barang plat, dia kan aktif. Dia tidak mendeteksi, ini menghitung. Nah, dia mematikan motor 2 ini, Pak. Terus ketika sensor 1 udah mendeteksi cover plat yang sudah masuk ke gedung B, dia mati. Ini. Nah, dia bakal kembali ke posisi awal seperti ini, Pak. Ini kan dia bakal aktif terus. Untuk mematikan, kita tekan tombol stop. Ini. Nah, untuk programnya kurang lebih seperti ini, Pak. Untuk studi kasus tadi, apa ada yang ditanyakan terkait mesin konveyor tadi? Silakan.
Mas Piki, Ya, selamat malam, Pak. Loh, dengeran nggak? Kedengaran, Pak? Mau nanya, Pak. Pas waktu proses pengiriman data upload itu, si komputer itu harus nyolok ke PLC nggak? Apa bisa tanpa ngonek ke PLC biar ada jalur hijau-hijaunya gini loh? Kalau kita mau monitoring ya Pak, kalau misal mau lihat hijau-hijaunya gini tuh komputer harus connect sama PLC. Jadi kalau nggak connect, dia nggak di komputer tidak bisa mendeteksi hijau-hijaunya gini Pak. Oh, berarti kalau saat ini komputer ini ya ngonek ke PLC berarti, Pak ya? Ya, ini sebagai contoh komputernya mengkonek ke PLC. Nah, pas di keadaan aslinya itu kan startnya sensor ini kan dia aktif sendiri, Pak. Nah, kalau kita mau monitoring dari PLC itu bakal kelihatan nih di programnya. Dia bakal hijau sendiri, outputnya bakal nyala sendiri gitu. Misal untuk kabel komunikasinya kita cabut, ya otomatis dia tidak bisa mendeteksi lagi gitu. Mau nanya juga, kalau yang ini aplikasi yang udah kita install ini bisa nggak buat program PLC nanti ke depannya gitu? Bisa, Pak. Bisa Bisa. ya? Bisa. Mungkin cuman butuh kabel penghubung lah, kabel penghubung untuk PLC yang mau digunakan. Oke, oke. Makasih, Pak. Untuk yang lain apa ada yang ditanyakan terkait mesin conveyor ini? boleh Pak. Oke Pak, Pak saya mau tanya Pak, untuk yang eh, pemasangan timer itu tadi itu berarti sudah ada fitur apa namanya resetnya langsung dari PLC gitu ya Pak? Jadi untuk timer itu di PLC kan dia kalau kena sumbernya ini dia bakal aktif. Jadi kalau sumbernya nggak aktif, dia bakal mati Pak ngeriset awal. Jadi otomatis lah dari software sendiri itu udah untuk timer udah kerjanya seperti itu. Jadi kita nggak perlu setting lagi lah. Kalau untuk yang apa kan sensor itu Pak, sensor itu kan terhubung ke apa namanya PLC juga kan. Nah itu apa ada fitur kalibrasinya juga atau sudah otomatis? Nah, di soal ini kan tadi dia itu sensornya itu cuma sensor yang kalau deteksi dia akan mengasih apa mengasih mengasih satu gitu atau aktif ke PLC. Jadi sensornya itu jika deteksi dia akan memberi inputan ke PLC. Kalau nggak mendeteksi dia bakal mati Pak tetap nol. Jadi nggak ada kalibrasinya. Oh iya. Ada kalibrasinya seperti sensor yang ada range-nya gitu, ada range. Iya, Jadi Oh, cukup ya seperti ini Pak, seperti proximity, tahu gak? Sensor proximity. Nah itu kan kasih nilai 1, 0, 1, 0 gitu. Ya Mas Piki, lanjut. Ya Pak, kalau untuk speed conveyor bisa disetting dari PLC ini juga nggak Pak? untuk speed conveyor bisa disetting Pak, cuma itu kan dia ada instruksinya sendiri, dia sudah gak masuk digital biasa, sekedar on off itu sudah gak masuk. Dia nanti menggunakan instruksi ada sendiri Pak instruksinya, dia itu pakai scaling nanti. Nah itu bisa dikontrol dari PLC. Nanti ke VSD, VSD-nya baru outputnya ke
motor tersebut gitu. Jadi ini kan untuk aktif hanya aktif dan mati gitu. Kalau untuk mengontrol kecepatannya ya ada sendiri instruksinya. Jadi kita buat dulu nih program instruksi di software ini. Kalau kita nanti masukkan outputnya ke PSD, dari PSD nanti ke output motor. Seperti itu, Mas Dimas ya. Ada kurang lebih seperti Siap. itu. Makasih, Pak. Mas, izin bertanya, Boleh? untuk timer nih ya, Ya. kalau misalkan kita tuh butuh timer lagi nggak sih di panel itu kalau misalkan kita udah kalau misalkan kita udah ngerjain wiring ini di CX program gitu. Nah, Kita butuh timer lagi nggak itu di panel gitu? nah Atau ini Pak, atau nggak apa gitu? Oke. fungsinya PLC kan mengganti alat yang di panel. Nah, kalau kita menggunakan PLC, di PLC kan sudah ada timernya. Jadi kita nggak perlu menggunakan timer di wiringnya. Timernya itu dia mengikuti di PLC, Pak. Jadi apapun yang kita buat di ladder tersebut, misal ada timernya, itu nggak perlu pakai timer di panel tersebut gitu. Timernya sudah ada di dalam PLC itu. Baik, terima kasih Mas. Ini aja Mas Adit. Jika Mas Adit punya panel, sebuah panel, contohnya panel Star Delta lah. Nah, panel Star Delta kan membutuhkan timer ya, kalau wiring manual ya. Nah, kalau pakai PLC itu nggak perlu pakai timer, buat apa? Iya, Nah, betul. seperti itu. Jadi sudah ada timernya di PLC-nya, nggak perlu pakai timer lagi. Oke, Oke Mas, siap. lanjut Terima lagi, kasih. Mas. Mungkin ini sampai jam 9 pas kita sudahi. Sekarang mau tanya jawab aja. Dilanjut, silakan Mas Dimas. Ada yang ditanyakan lagi Pak terkait conveyor ini? Apakah ada yang ditanyakan lagi? Halo Pak, Lanjut. izin tanya Pak. Dani Pak, kalau lihat laddernya ini kan eh, running ketika start ditekan gitu ya Pak. Nah, motor 2 ini running ketika sensor 3 mendeteksi plat chopper tadi ya Pak. Nah, antara motor 3 dan motor 2 eh, motor 2 ini running ketika sensor mendeteksi. Nah, si plat ini kan ada panjang dan lebarnya gitu ya Pak. Sedangkan konveyor tadi kan saya lihat tuh beda tuh Pak. Nggak satu konveyor ya, ada 3 konveyor gitu kan ya. Eh, Kalau misalnya si sensor ini mendeteksi plat di ujung plat itu Pak, berarti kan si plat ini nggak kena ke konveyor yang kedua ya, betul nggak sih Pak? Betul Pak. Apakah apakah kita perlu timer lagi untuk menghentikan untuk mendeteksi sensor ini supaya si
plat ini tuh berjalan ke konveyor selanjutnya gitu, Pak. Jadi misalnya plat ini panjangnya 1 meter gitu, Pak. Nah, eh, si plat ini si sensor kan mendeteksi plat di ujung plat tuh, Pak, jadinya. Jadi belum sampai ke konveyor 2 si platnya jadi nggak jadi seperti nggak ke transfer gitu ya. Betul nggak sih, Pak? Betul-betul, Pak. Sebenarnya ini kan untuk sebagai contoh yang tadi kasus awal. Untuk instruksinya sendiri itu ada, Pak. Jika plat, jika sensor sudah mendeteksi plat, misal sudah tidak mendeteksi itu baru mengaktifkan konveyor, itu ada, Pak, instruksinya. Dia itu pakai instruksi di up, di down. Jadi untuk pendeteksian pas sensor 3 mendeteksi plat, dia itu nggak akan mengaktifkan konveyor selanjutnya. Misal kalau sensor tersebut sudah tidak mendeteksi plat, baru dia mengaktifkan konveyor selanjutnya. Nah, koper plat tersebut kan sudah masuk ke konveyor selanjutnya. Kita sendiri instruksi. Oh, oke Pak. Itu aja sih, Pak. Jadi buat koreksi saya aja, Pak. Makasih, Pak. Yang lain ada yang ditanyakan? Oke, silakan yang lain. Apakah masih ada yang perlu ditanyakan lagi? Oke, masih Dayat, silakan. Iya, ini Pak. Jadi kalau misal sudah tidak ada barang Pak di conveyor, jadi itu conveyornya bakal mati otomatis apa manual Pak sesuai di ladder ini? Terima Kalau kasih. di rider ini kan tadi kasusnya kan itu, Pak, motor 2 itu dia akan otomatis mati sendiri gitu ketika barang udah masuk ke konveyor 1. Jadi settingannya kan 5 detik kemudian pas motor 1 bekerja itu kan mengaktifkan konveyor juga. Nah, pas bekerja berbarengan motor 1 bekerja, dia timer akan menghitung 5 detik, baru setelah tercapai 5 detik motor motor 2 akan mati, otomatis mati sendiri gitu, Pak. Kan contoh soalnya tadi kan begitu. Iya, iya, Pak. Siap, siap. Terima kasih. Mas Wiki bisa langsung bertanya. Silakan Mas Piki. Pak, untuk di sensor ini, IP-nya itu dia harus ada ketentuannya gitu nggak, Pak? Di sensor ini, Pak. Misalkan di sensor ini 0.02, bisa nggak kalau dia 0.03 gitu? Apa ada harus ketentuannya berapa gitu kalau untuk di sensor motor gitu? Itu aja sih, Pak. Terima kasih. Untuk ketentuannya kan ini tergantung kita, Pak. Jadi kita mau menggunakan input channel input yang berapa. Ini kan sebagai contoh kan untuk sensor saya gunakan di channel 0 bit 4. Nah, misal kalau di keadaan aslinya channel 0 bit 4 udah keisi sama input yang lain, kita bisa gunakan di alamat selanjutnya, Pak.
Misal di channel 0, bit 5, dan seterusnya. Gitu. Jadi nggak selalu berpatokan di channel ini. Ini kan tadi sebagai contoh. Baik, yang lain ada yang ditanyakan? Oke, cukup dipahami ya, Vicky ya. Mas atau Bapak ya panggilnya ya. Oke, mungkin sekarang masih ada lagi? Masih ada nggak? Kalau nggak ada, kita cukupkan saja. Oke, Mas Adi, silakan. Ya izin bertanya Mas, ini kalau PLC misalkan terjadi kerusakan pada sensor atau di output itu ada kerusakan bisa diketahui dari PLC-nya atau dari pas programnya ini apa enggak ya? Kalau Bisa terdengarkah? Jelas nggak Mas? jelas Pak, jelas Pak. Mungkin kalau di PLC laddernya tetap aktif, namun kita bisa deteksi di PLC sih, Pak. Misal kalau di ladder ini kan pas aktif dia kan warnanya hijau kan, tadi warnanya hijau. Kalau kita turun ke lapangan, misal untuk motor 3 gak aktif, di ladder hijau, tapi di keadaan hasilnya motor gak aktif, itu kan tapi kerusakannya di motor 3 bukan di PLC-nya gitu. Jadi kalau dilihat dari PLC mungkin diagramnya tetap hijau gitu Pak. Tapi kalau misal di inputannya rusak itu bisa dideteksi dari PLC, kan dia nggak bakal aktif hijau gitu. Misal sensor 2 ini rusak, ada barang mendeteksi, kan dia nggak bisa mendeteksi. Nah, bisa dilihat di softwarenya, dia nggak bisa aktif hijau gitu. Oh, ada lampu indikatornya di PLC-nya Pak ya. Kalau itu tidak aktif sensornya Pak ya. Ya Pak, benar. Oke, oke, makasih. Ada indikatornya. Oke, makasih Mas. Oke Mas, mungkin kita cukupkan karena sudah jam 20.54. Bisa di off dulu untuk screen-nya, screen screen ininya. Kita buka video dulu semua ya, mau foto bareng nih. Baik, mungkin dari saya kurang lebihnya jika ada salah kata atau penyampaian materi saya kurang tepat, mohon dimaafkan. Sharing ini saya kembalikan lagi ke Pak Miftah. Oke, terima kasih Mas Dimas, Mas Bayu, sorry ya, udah selesai untuk sesinya. Mungkin bulan depan ada lagi lah, kita sharing lagi. Kita buka bersama ininya fotonya ya, apa untuk videonya. Kita akan coba screenshot, kita foto bareng, nanti saya share di grup. Alhamdulillah ya, tadi sudah ada sekitar hampir 100 lebih, tapi udah pada keluar lagi. Oke, sekarang saya akan coba screenshot ya. Oke, 3, 2, 1. Jempolnya, 3, 2, 1. Oke. Oh, yang slide 3 masih pada mati nih. Oke, hanya 2 slide saja yang saya screenshot. Yang belum screenshot, mohon maaf karena tidak buka videonya. Terima kasih ya semuanya. Mudah-mudahan sharing kali ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin. Mendapat Amin. fakta Amin. bagi kita Mas, Amin. kita semua. Mudah-mudahan komunitas teknik listrik semakin apa ya? Semakin maju lah. Iya. Oke, terima kasih. Kita end ya. Saya off ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam.